Halo guys, jadi kali ini kelompok kami akan melakukan observasi mengenai bunga angsuran di Bank Simbi Niaga. Nah, ini pada saat wawancaranya guys, jadi kami mewawancarai customer service-nya. Nah, di Simbi Niaga sendiri itu ada 3 jenis pinjaman. Yang pertama, kredit tanpa agunan. Yang kedua, kredit perumahan rakyat atau dikenal sebagai KPR. Dan yang ketiga, pinjaman dengan agunan. Nah, lalu kita bahas yang pertama, yakni kredit tanpa agunan, di mana Simbi Niaga ini punya 4 produk. Yang pertama ada Octoloan, yaitu pinjaman yang siap cair di kondisi apapun. Dan dengan tabungan Simbi Niaga, nasabah itu dapat menikmati fasilitas Octoloan yang dapat diakses melalui Octomobile atau Octoclicks. Nah, di sini sudah ada tabel mengenai biaya administrasi, suku bunga, biaya keterlambatan, dan biaya diperlunas lebih cepat, di mana untuk bayar saat gajian sendiri, biaya adminnya dikenakan 0,50% dan suku bunga flat sebesar 2,50% walaupun pinjaman beberapa bulan, itu tetap flat. Lalu untuk biaya keterlambatan sebesar 50.000 per bulan per keterlambatan. Lalu produk yang kedua yakni Simbi Niaga Ekstra Dana. Di sini pinjaman lebih fleksibel untuk kebutuhan apapun seperti pernikahan, pendidikan, dan liburan. Limit pinjaman ini sebesar 300 juta dengan tenor hingga 60 bulan dan biaya admin 4%. Untuk lebih jelasnya mengenai bunga dan biaya bank bisa dilihat dalam tabel ya. Untuk bunga flat di sini itu menggunakan sebagai indikasi jumlah angsuran yang akan dibayarkan oleh nasabah. Dan bunga yang digunakan oleh bank itu adalah bunga efektif per tahun dengan biaya keterlambatan angsuran sebesar 150.000 dan biaya pelunasan dipercepat itu sebesar 7% dari sisa pokok pinjaman bunga dan biaya dapat berubah sewaktu-waktu. Lalu yang ketiga itu ada Simbi Niaga Ekstra Cash Bond. Di sini adalah pinjaman yang siap cair di situasi dan keadaan mendesak dengan menawarkan bunga harian. Nah, pinjaman ini tuh dapat dicairkan mulai dari 500.000 hingga 10 juta. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel ya, teman-teman. Nah, di sini itu suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan bank. Lalu yang keempat ada Simbi Niaga Ekstra Dana IB, merupakan produk financing syariah dengan pembiayaan tanpa jaminan yang digunakan untuk keperluan pembelian barang menggunakan akad murabaah ataupun keperluan pembelian paket jasa menggunakan akad ijarah multijasa melalui mitra terpercaya Simbi Niaga. Untuk ujrah atau margin, biaya administrasi, dan biaya asuransi dapat dilihat rinciannya pada tabel yang tertera dengan keterangan nilai pembiayaan sesuai dengan paket barang atau jasa yang diberikan oleh mitra penyedia barang atau jasa. Penyedia barang atau jasa dilakukan oleh mitra Simbi Niaga dan ujrah atau margin di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Bank Simbi Niaga. Nah, berikut ini itu ada pinjaman kredit perumahan rakyat. Nah, di sini tuh ada 6. Nah, yang pertama ini tuh ada KPR Ekstra. Ini tuh ditujukan untuk pembelian baru rumah, apartemen, atau ruko. Dan juga pembelian tanah kafling siap dibangun, multiguna atau refinancing, take over, ataupun top up. Nah, limitnya itu 100 juta sampai 30 miliar. Serta menggunakan metode bunga tetap atau mengambang floating, efektif, dan anuitas. Nah, bunganya ini tuh mulai dari 2,99% efektif per tahun. Untuk jangka waktunya sendiri itu maksimal 25 tahun. Berikutnya ada KPR Ekstra Manfaat. Nah, ini tuh fasilitas kredit KPR untuk perorangan dan dapat dihubungkan dengan maksimal 9 tabungan. Dari 80% total saldo mengendap pada tabungan yang telah dihubungkan dengan pinjaman. Lalu
Lalu kemudian akan diperhitungkan sebagai pengurangan jumlah outstanding pinjaman yang diperhitungkan bunganya, sehingga KPR itu dapat lunas lebih cepat atau angsurannya itu menjadi lebih ringan. Nah, tujuannya itu hampir sama dengan KPR Ekstra, yaitu untuk pembelian baru, rumah, apartemen, atau ruko, pembelian tanah kafling siap bangun, dan multiguna atau refinancing, takeover, start, top up. Limitnya itu untuk 100 juta sampai 30 miliar. Metode bunganya tetap atau mengambang floating, efektif anuitas. Nah, bunganya sendiri itu mulai dari 2,99% efektif per tahun. Nah, untuk jangka waktunya maksimal 25 tahun. Setelah bank mencairkan pinjaman, debitur dapat segera menyelesaikan dengan pihak penjualan atau menggunakan dana pinjaman untuk berbagai kebutuhan. Debitur juga dapat langsung melunasi pinjaman ke bank melalui cicilan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan skema jangka waktu dan suku bunga yang telah dipilih sejak awal. Debitur dapat memilih benefit dari KPR Ekstra manfaat antara lain yaitu mengurangi jangka waktu kredit dan mengurangi angsuran. Maka dari itu, sisa pinjaman debitur akan berkurang lebih cepat dan angsurannya itu menjadi lebih ringan dengan manfaat yang dipilih oleh debitur dan manfaat yang didapat oleh debitur dari saldo yang tersedia pada tabungan yang terhubung. Berikutnya yang ketiga itu ada KPR Ekstra manfaat IB. Nah, ini tuh bagi nasabah perorangan dengan konsep kerjasama atas kepemilikan aset atau properti barang. Fasilitas pembiayaan ini dapat dihubungkan dengan maksimum 9 rekening tabungan sehingga bagi hasil tabungan dapat langsung dimanfaatkan untuk fasilitas pembiayaan yang terkait. Nah, untuk jenis KPR ini, nasabah itu akan mendapatkan metode ujrah yang lebih murah dan tetap sampai dengan tahun tertentu. Nasabah juga bisa mendapatkan ujrah mengambang dengan acuan dari awal atau setelah masa fix selesai. Nah, apabila nasabah itu berkeinginan tetap selama jangka waktu, maka dianjurkan menggunakan metode ujrah yang tetap yang tidak terpengaruhi oleh acuan referensi imbal hasil atau suku bunga pasar. Nah, untuk bagi hasilnya itu dari 9 rekening tabungan dapat digunakan secara langsung setelah pemotongan pajak dan zakat infak sedekah jika ada. Yang dimana sebelumnya bagi hasil tabungan masuk dahulu ke dalam masing-masing pemilik rekening yang dihubungkan. Lalu kemudian menentukan pilihan manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu pengambilalihan porsi bank sehingga pembiayaan KPR IB Ekstra manfaat itu akan lebih cepat lunas. Nah, yang kedua itu untuk membayar angsuran sewa sehingga angsuran sewa itu menjadi lebih ringan. Nah, tujuan kreditnya itu untuk pembelian baru rumah, apartemen, ruko, pembelian tanah kafling siap bangun, multiguna, take over, dan top up. Limitnya 100 juta sampai 30 miliar. Untuk metode bunga tetap atau floating efektif anuitas. Bunganya itu mulai dari 2,99% efektif per tahun. Jangka waktunya maksimal 25 tahun. Nah, yang keempat ini ada KPR Ekstra Fix IB. Pembiayaan investasi bagi nasabah perorangan dengan prinsip jual beli barang sehingga harga pokoknya itu ditambah dengan margin berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutangnya. Nah, untuk tujuan kreditnya itu sendiri pembelian rumah baru, apartemen, ruko, pembelian tanah kafling, siap bangun, multiguna, take over, dan top up. Limitnya sendiri itu untuk 100 juta sampai 30 miliar dengan menggunakan metode margin tetap efektif anuitas. Marginnya itu mulai dari 7,50% efektif per tahun dan jangka waktunya itu maksimal 15 tahun. Nah, untuk berikutnya KPR Ekstra Fix IB. Ini tuh bagi nasabah perorangan dengan konsep kerjasama atas kepemilikan aset atau properti yang dimana modalnya itu berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh nasabah. Nah, untuk tujuannya sendiri itu hampir sama ya dengan KPR yang sebelumnya, yaitu untuk pembelian rumah baru, apartemen, dan ruko, serta pembelian tanah kafling yang siap dibangun. Nah, limitnya itu untuk 100 juta sampai 30 miliar, dan metode marginnya itu tetap mengambang dan efektif anuitas. Sedangkan untuk marginnya itu sendiri mulai dari 2,99% efektif per tahun dengan jangka waktu maksimal 25 tahun. Nah, yang terakhir itu ada KPR Ekstra Takeover IB. Nah, ini tuh angsurannya lebih ringan dengan rate lebih kompetitif. Nah, tujuan kreditnya itu sama ya,
yaitu untuk pembelian rumah baru, apartemen, ruko, pembelian tanah kafling siap dibangun, take over dan top up. Nah, limitnya itu untuk 100 juta sampai 30 miliar, metode marginnya tetap, mengambang, efektif anuitas, dengan marginnya itu mulai dari 3,5% fix berjenjang. Nah, berikut ini itu ada tabel rate KPR Simbi Niaga konvensional dan syariah. Lalu jenis pinjaman yang ketiga yakni pinjaman dengan agunan, tunai dan surat berharga. Di mana ini ada 3 jenis. Yang pertama, pinjaman installment dengan cicilan pokok plus bunga, jangka waktu 60 bulan dan rekening tabungan. Lalu yang kedua, pinjaman tetap, hanya melakukan pembayaran bunga, pembayaran pokok di saat loan jatuh tempo, dan jangka waktu 12 bulan dengan rekening tabungan. Lalu yang ketiga, pinjaman rekening koran, hanya pembayaran bunga sesuai outstanding dan pembayaran pokok outstanding saat jatuh tempo, jangka waktu 12 bulan dengan rekening giro. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sini semisal kita mengajukan KPR sebesar 500 juta dengan uang muka yang telah kita bayar 100 juta dengan masa tenor 20 tahun dan bunga fix 3 tahun sebesar 2,7%. Nah, di sini kita ambil contoh tabel angsuran di tahun pertama dengan masa fix bunga 2,7%, di mana jumlah angsuran itu selalu tetap 2.158.800,65. Porsi pokok dan porsi bunga di sini dihitung menggunakan anuitas. Untuk perhitungannya ada di slide ini. Nah, di sini kita bisa melihat rumus anuitas yakni 1 min 1 per kurung buka 1 min 0,00225 yang didapat dari 2,70% per 12, lalu kurung tutup pangkat 12 per 0,00225 sama dengan 185.288.0671. Lalu sisa angsuran kita 400 juta itu diper 185,288.0671 dan menghasilkan jumlah angsuran sebesar 2.158.800 rupiah. Nah, di sini jumlah angsuran ini tetap, tapi yang berubah bunga dan pokoknya. Nah, untuk mencari bunganya yaitu 400 juta dikali 2,70% per 12 menghasilkan 900.000. Lalu untuk menghitung pokok tinggal dikurangkan 2.158.800,65 dikurangi dengan 900.000.